Dan kami mohon juga untuk rekan-rekan yang mengikuti acara secara virtual, kami persilahkan untuk segera mengakses link Zoom yang telah dibagikan oleh panitia agar bisa segera bersama-sama kita untuk bergabung bersama kita dalam acara Kick-Off Meeting Agriculture Working Group G20 pada hari ini, di mana juga kita sesaat lagi menunggu kehadiran Menteri Pertanian Republik Indonesia yang juga didampingi oleh Bapak Ibu para pejabat eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian. Ya. Baik, kami mohon untuk bersiap-siap Bapak Ibu hadirin. Ya, kita saksikan bersama kehadiran Menteri Pertanian Republik Indonesia yang juga didampingi oleh Bapak Ibu para pejabat eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian. Kita saksikan bersama kehadiran beliau menyapa tamu-tamu yang hadir di Agriculture War Room pada siang hari ini. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh pejabat eselon 1 dan 2 yang telah hadir di ruangan ini, kami persilahkan untuk menepati posisi tempat duduk yang telah disediakan. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan, kita akan sesaat lagi melakukan Kick-Off Meeting Agriculture Working Group G20 pada hari ini dari kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta, di mana telah hadir di tengah-tengah kita Menteri Pertanian Republik Indonesia. Dan kami sampaikan juga bahwa kegiatan ini dilakukan secara hybrid, di mana sebagian besar juga para partisipan mengikuti acara kita pada siang hari ini secara virtual. Baik. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, kita akan memulai acara kita pada siang hari ini diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH MSI MH. His Excellency Minister of Agricultural, Food and Forestry Policies of Italy, Mr. Stefano Patuanelli. The Ambassador of India to Indonesia, His Excellency Mr. Sri Manoj Kumar Bharti.
Perwakilan Direktur Jenderal FAO, the Chief Economist of the Food and Agricultural Organization, Mr. Maximo Torero, Food and Agriculture Organization Representative to Indonesia and Timur Leste, Mr. Rajendra Arya, Co-Sherpa G20 Indonesia yang hadir secara virtual, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan yang nanti akan hadir bersama-sama kita PLT Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Bapak Ibu, para pejabat eselon 1 dan 2 lingkup Kementerian Pertanian, para perwakilan kementerian dan lembaga negara terkait lainnya, perwakilan lembaga internasional, perguruan tinggi, pimpinan stakeholders, Bapak Ibu para kepala dinas lingkup pertanian provinsi seluruh Indonesia, hadirin dan tamu undangan yang juga hadir dan bergabung bersama kita secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang pada acara Kick-Off Meeting Agriculture Working Group G20 Presidensi Indonesia tahun 2022 hari ini, Kamis 27 Januari 2022. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia menjadi presidensi Forum Group of 20 atau G20 di tahun 2022. Dan menyusul penetapan Indonesia sebagai presidensi G20 tahun ini, Agriculture Working Group sebagai salah satu jalur perundingan tingkat menteri akan berupaya untuk mencari solusi dan komitmen bersama atas pembangunan sektor pertanian secara global. Maka, untuk mengawali rangkaian Kick-Off Meeting Agriculture Working Group G20 pada hari ini, berikut kita akan dengarkan laporan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Dr. Insinyur Kasdi Subagiono MSc, disilakan. Apa ya kira-kira? Yang terhormat Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSI, MH, Yang Mulia Menteri Pertanian Italia, Mr. Stefano Patuanelli, Yang Mulia Duta Besar India, Mr. Sri Manoj Kumar Bharti, selamat datang. Direktur Jenderal FAO yang dalam hal ini diwakili oleh Mr. Maximo Torero Gulen, para kepala perwakilan organisasi internasional di Jakarta, pejabat Sherpa dan Co-Sherpa G20 Indonesia, para pejabat undangan dari kementerian dan lembaga yang kami muliakan, para pejabat eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian, perwakilan pemerintah daerah seluruh Indonesia dan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Menteri dan hadirin sekalian yang kami muliakan, izinkan kami melaporkan perkembangan persiapan presidensi G20 kelompok kerja bidang pertanian sebagai berikut. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga kita berkesempatan melaksanakan kegiatan Kick-Off Agriculture Working Group G20 Presidensi Indonesia tahun 2022 pada hari ini 27 Januari 2022 bertempat di Agriculture War Room Kementerian Pertanian. Presidensi G20 Indonesia secara nasional telah resmi ditetapkan sejak tanggal 1 Desember 2021 yang ditandai dengan kegiatan launching G20 Presidensi Indonesia
oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Kelompok kerja bidang pertanian merupakan salah satu kelompok kerja yang berada di bawah Serpatrek dan diampu oleh Kementerian Pertanian selaku ketua dari kelompok kerja tersebut. Hadirin yang berbahagia, kelompok kerja pertanian telah menyusun dokumen issue note dengan mengangkat tema Balancing Production and Trade to Fulfill Food for All untuk memastikan keseimbangan jaminan pasokan pangan nasional dari sumber produksi pertanian dalam negeri dan jaminan kelancaran perdagangan pangan dan pertanian lintas batas negara untuk memenuhi kecukupan pangan bagi semua orang. Untuk membahas isu prioritas tersebut, kami telah menjadwalkan rangkaian pertemuan kelompok kerja G20 bidang pertanian sepanjang tahun 2022 yang akan bermuara pada pertemuan tingkat Menteri Pertanian di bulan September 2022. Rangkaian pertemuan kelompok kerja pertanian tersebut meliputi A. Pertemuan tingkat Menteri Agriculture Minister Meeting pada tanggal 13 sampai 15 September 2022 di Bali. Yang kedua, pertemuan tingkat pejabat eselon 1 Agriculture Deputies Meeting pertama pada tanggal 30 sampai 31 Maret 2022 di Bogor secara online dan pertemuan ADM kedua pada tanggal 27 sampai 29 Juli 2022 di Yogyakarta. Yang ketiga, pertemuan Sub Working Group Agriculture Market Information System AMIS pada tanggal 23 Maret 2022 di Bogor secara online. Yang keempat, pertemuan Sub Working Group Meeting of Chief Agriculture Scientists pada tanggal 6 sampai 8 Juli 2022 di Bali. Kami juga telah menjadwalkan rangkaian kegiatan side event berupa webinar, technical workshop, global forum, pameran, dan kunjungan lapang. Sasaran utama dari kegiatan side event ini adalah pertama, berbagi pengalaman terbaik dalam membangun sistem pertanian yang tangguh dan berkelanjutan antar sesama negara anggota G20 dan lembaga internasional, serta showcasing keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia. Bapak Menteri dan hadirin sekalian yang kami muliakan, mengakhiri laporan ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan masukan dari berbagai stakeholder bidang pertanian, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk organisasi internasional dalam merumuskan isu prioritas serta pengaturan logistik dalam penyelenggaraan rangkaian pertemuan kelompok kerja bidang pertanian. Kami berharap kita dapat terus bersinergi untuk memastikan keberhasilan presidensi G20 Indonesia kelompok kerja bidang pertanian tahun 2022 ini. Demikian laporan singkat Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporannya. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Dr. Insinyur Kasdi Subagiono MSc. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Berikut segera akan kita ikuti sambutan Koserpa G20 Indonesia oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Edi Priyo Pambudi SEMA. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MH, MSI, Menteri Pertanian Indonesia. Yang mulia Menteri Pertanian Italia, Mr. Stefano Patuanelli. Yang mulia Duta Besar India, Mr. Sri Manoj Kumar Bharti. Direktur Jenderal FAO yang diwakilkan oleh Mr. Maximo Torero Bulan, para kepala perwakilan organisasi internasional di Jakarta, pejabat undangan dari kementerian, lembaga, pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Pertanian, perwakilan pemerintah daerah seluruh Indonesia, hadirin yang berbahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namaste. Presidensi G20 Indonesia saat ini berada pada tahun ketiga pandemi. Tentu sekarang seluruh dunia menanti hasil-hasil nyata dari forum G20 untuk melihat episode terakhir dari pandemi. Pandemi yang tak kunjung usai telah membuat ketidakpastian dan ketimpangan di berbagai macam hal, termasuk ekonomi, dan telah menurunkan produktivitas. Lebih lanjut, kita juga melihat banyak perbedaan kemampuan antar negara dalam mengatasi pandemi dan memulihkan ekonomi yang menyebabkan pemulihan ekonomi berjalan tidak merata di dunia. Pemulihan pandemi dan ekonomi global yang tidak merata telah menyebabkan semakin tingginya kemiskinan dan mempersulit pencapaian target SDGs 2030. Pembukaan kembali ekonomi yang masih sulit dilakukan karena ancaman gelombang pandemi yang terus bermunculan, maka kemudian beberapa negara kembali menutup wilayahnya, mobilitas masyarakat terbatas, dan ini termasuk akan mengganggu pada ketahanan pangan. Disinilah peran kolaborasi global, di mana melalui forum G20, kita mendorong penataan kembali arsitektur kesehatan global yang menjadi syarat untuk pemulihan ekonomi. Sebagai forum premier kerjasama ekonomi multilateral, G20 saat ini harus menghasilkan langkah-langkah yang lebih nyata dan terobosan-terobosan besar untuk mempercepat pemulihan bersama dan menjadi lebih kuat. Sejalan dengan hal ini, Presidensi G20 Indonesia telah mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger, atau pulih bersama. Dan melalui tema ini, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama melakukan pemulihan kondisi kesehatan yang tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. G20 harus mampu menangani berbagai persoalan struktural yang menghambat efisiensi dan produktivitas, serta mendorong perluasan inklusi ekonomi. Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo telah memberikan arahan agar Presidensi G20 Indonesia memperkuat 3 topik utama, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi. Ketiga topik tersebut menjadi guidance untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih pro rakyat, lebih konkret, dan dapat diterapkan. Namun isu-isu lain yang lintas sektoral tetap dalam pembahasan. Dan kita semua menyadari pertanian adalah isu yang sangat penting, terutama memastikan kelancaran perdagangan produk pertanian ke seluruh dunia. Presidensi G20 Indonesia juga diharapkan dapat berkontribusi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, global, termasuk memperjuangkan negara-negara kecil dan berkembang. Melalui Presidensi G20, kita mengajak negara anggota G20, negara undangan, dan organisasi internasional untuk merumuskan aksi-aksi nyata bagi pemulihan global. Selain itu, kehadiran para delegasi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama memulihkan sektor-sektor yang selama ini terkena oleh dampak pandemi. Kita semua ingin berharap bahwa Presidensi G20 tidak hanya menjadi ajang pertemuan yang menghasilkan sekedar gagasan, namun juga menjadi suatu parade aksi yang bisa membangkitkan berbagai macam inovasi dan terobosan. Lebih lanjut pada Agriculture Deputies Meeting, Indonesia dapat mendorong kolaborasi G20 dalam pencapaian mewujudkan ketahanan pangan dan gizi dengan fokus pada pembangunan sistem pangan dan pertanian yang tangguh, berkelanjutan, meningkatkan mata pencaharian small farmers, mempromosikan perdagangan pertanian dan agripreneurship inovatif melalui pertanian digital. Hal ini yang tertuang dalam referensi paragraf 15 G20 Rome Leaders Declaration. Tentu kita ingin melanjutkan apa yang telah dibahas di dalam Presidensi G20 tahun 2021 di Roma. Pertanian menentukan kelancaran pasokan pangan dan kualitas gizi yang berdampak pada pembangunan kesehatan dan serta lingkungan.
kita tentu mengharapkan kolaborasi yang kuat. Pembahasan dalam ADM diharapkan mendorong kolaborasi dan deliverable dalam aspek ketahanan pangan, teknologi dan digitalisasi sektor pertanian, riset dan inovasi pertanian, peranan pemuda dalam membangun inovasi pertanian, karena sektor pertanian memerlukan peningkatan produktivitas dengan menarik sebanyak-banyaknya pekerja muda, serta mengentaskan kelaparan dan kemiskinan ekstrim. Selain itu, pentingnya menempatkan pertanian sebagai isu prioritas dalam membangun global food security serta mendukung green economy agenda. Terakhir, pelaksanaan Presiden Indonesia diharapkan dapat menjadi sarana bagi para anggota G20, negara undangan, organisasi internasional, dan negara-negara lain di seluruh dunia dapat memberikan inisiatif konkret sehingga menghasilkan deliverable yang responsif terhadap tantangan global, actionable, dan terukur. Kami mengucapkan selamat bertugas kepada Agriculture Deputies Meeting, semoga menghasilkan terobosan-terobosan besar untuk masyarakat dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Ekon selaku Koserpa G20 Indonesia. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Berikutnya, segera akan kita dengarkan bersama sambutan Menteri Pertanian, Pangan, dan Kebijakan Kehutanan Italia sebagai Ketua Agriculture Working Group G20 tahun lalu atau di tahun 2021. His Excellency Minister Stefano Patuanelli, the screen is yours. Onorevole Ministro Yasin Limpo, Eccellenze, signore e signori, sono onorato di partecipare a questo evento di avvio dei lavori del G20 sotto presidenza indonesiana. L'umanità si trova oggi ad affrontare sfide globali che hanno impatti diretti sulla vita e il benessere della popolazione mondiale. Oggi più che mai, nel contesto della pandemia, è necessario uno sforzo condiviso di responsabilità e di lungimiranza da parte della comunità internazionale. In un mondo sempre più interconnesso, il multilateralismo costituisce la chiave per affrontare le sfide e il G20, consapevole del proprio ruolo, è da sempre impegnato nella ricerca di risposte coordinate, efficaci ed eque, capaci di porre le basi per un futuro migliore e sostenibile. L'Italia ha avuto l'onore di presiedere il G20 nel 2021. La riunione dei ministri dell'agricoltura del G20 sotto presidenza italiana è stata un'occasione per affrontare le tre dimensioni della sostenibilità delle filiere agroalimentari e rafforzare il dialogo tra i membri del G20. Uno dei punti di forza della presidenza italiana è stato il coinvolgimento degli imprenditori agricoli e delle organizzazioni che li rappresentano, attraverso incontri preliminari e grazie all'organizzazione del Forum sull'agricoltura sostenibile, che ci ha permesso di ascoltare la voce di chi, in prima persona, è impegnato nella produzione di cibo per il pianeta. Mi compiaccio pertanto con il Ministro Limpo per aver organizzato questo incontro che sono sicuro potrà fornire ulteriori elementi di riflessione alla Presidenza del G20 in materia di fabbisogni del mondo agricolo e di strumenti per raggiungere l'obiettivo Fame Zero. Al centro del dibattito del G20, in particolare dei ministri dell'agricoltura, vi è da sempre la sicurezza alimentare. Purtroppo, negli ultimi anni, nonostante gli sforzi compiuti, il numero di persone malnutrite o che non hanno accesso al cibo è aumentato. Per questa ragione non possiamo distogliere l'attenzione dal tema della sicurezza alimentare e desidero complimentarmi con la presidenza indonesiana per i temi proposti, assicurando continuità rispetto al lavoro già fatto dalle presidenze precedenti e proponendo nuove sfide e ulteriori passi in avanti. Sono convinto che il G20, sotto l'autorevole guida del ministro Yasin Limpo, saprà trovare un equilibrato compromesso che tenga conto delle diverse voci e dei diversi fabbisogni di tutti i paesi del G20 per assicurare cibo per tutti attraverso la produzione agricola e il commercio aperto e trasparente.
Come presidenza uscente siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà di dover preparare ed organizzare riunioni ed eventi virtuali in presenza o in modalità ibrida, al fine di consentire a tutte le delegazioni di partecipare e negoziare il comunicato. Per questo motivo desidero fare i miei più sinceri auguri alla presidenza indonesiana per il compito non facile che dovrà affrontare, ricordando che potrà sempre contare sulla collaborazione costruttiva mia e del Ministero che rappresento. Grazie e buon lavoro a tutti. Thank you very much for the speech, Excellency Minister Stefano. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya, marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan Menteri Pertanian Republik Indonesia dilanjutkan dengan peluncuran G20 Agriculture Working Group secara resmi. Yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSI, MH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shalli sodri wa yassir li amri wahlul tan min lisani yafqahu qouli jalali yasiran ahli. Yang sangat saya muliakan Menteri Pertanian Italia, teman saya, sahabat saya, Mr. Stefano Patuanelli, yang telah memimpin G20 secara baik di masa yang lalu. Oleh karena itu terima kasih Stefano dan Presiden Italia yang telah mampu mengantar G20 secara baik. Dan hari ini insya Allah saya akan serah terima untuk meneruskan semua harapan dan tugas G20 yang Pak Stefano, Menteri Pertanian Italia, telah lakukan pada masa yang lalu. Terima kasih, gracia. Yang sama saya hormati, Yang Mulia Duta Besar India, Mr. Shari Manoj Komar Bharti. Terima kasih sudah datang di kantor saya. Dengan India mesti ada kerjasama yang sangat kuat menopang G20 ke depan. Terima kasih Direktur Jenderal FAO yang diwakili oleh Mr. Maximo Torero Kulen, dan hadir juga sahabat saya Mr. Ragendra Arya, perwakilan FAO di Jakarta langsung di tempat ini. Ya, terima kasih banyak. Pejabat Sherpa dan Go Sherpa G20 yang hadir secara virtual, pejabat undangan dari kementerian dan lembaga yang hadir di tempat ini maupun secara virtual, Pak Sekjen, para Dirjen, Kepala Badan, staf khusus, staf ahli yang ada di jajaran Kementerian Pertanian Eselon 1, perwakilan pemerintah daerah seluruh Indonesia yang mengikuti secara virtual, yang hadir, Bapak Ibu yang sama saya muliakan. Hari ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya beserta seluruh jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia menerima estafet kepemimpinan kelompok kerja bidang pertanian negara G20 dari Yang Mulia Menteri Pertanian Italia, Mr. Stefano Patuanelli, yang telah bekerja dengan sangat kuat yang lalu. Pada tahun 2022 ini, masyarakat dunia masih menghadapi sejumlah tantangan global akibat dampak pandemik. Bahkan juga kita hari ini dihantam oleh perubahan iklim yang telah menjauhkan kita dari pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs yang ada. Khususnya tujuan 1 dan 2, yaitu pengentasan kelaparan dan kemiskinan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Menteri Stefano Patuanelli, bahwa ketahanan pangan harus tetap menjadi isu sentral dalam keseluruhan rangkaian pertemuan G20 kelompok kerja bidang pertanian pada tahun ini dan tahun-tahun yang ada. Ketahanan pangan dan tentu masalah kelaparan dan kemiskinan adalah isu sangat sentral yang harus dicapai oleh seluruh kelompok kerja G20 di bidang pertanian.
Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, pandemi global telah menciptakan tantangan terhadap ketahanan pangan dan nutrisi yang diakibatkan oleh pembatasan pergerakan barang dan jasa, baik di tingkat lokal, regional, maupun global. Jalur logistik dan sistem distribusi pangan juga terdampak sangat serius. Sementara itu, beberapa negara menerapkan kebijakan proteksi melalui stok nasional yang berdampak pada ketidakseimbangan sistem pangan global. Pada tingkat nasional, hal ini telah menyebabkan peningkatan risiko pada akses pangan dan nutrisi, terutama bagi penduduk miskin di desa dan di daerah perkotaan. Pada tingkat global, hal ini juga memperparah ketahanan pangan dan nutrisi negara berkembang dan negara-negara terbelakang lainnya. Situasi ini menjadi semakin kompleks sehubungan dengan tantangan yang ada pada perubahan iklim yang ada. Penurunan dan degradasi sumber daya alam dan ancaman penyakit menular lintas batas negara ada di depan mata kita menjadi tantangan yang harus kita carikan solusinya secara bersama. Sebagai satu bagian dari komunitas global, G20 perlu mendukung peran krusial dari sektor pertanian dalam penyediaan pangan dan gizi penting bagi semua orang dan menjamin pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tanpa membiarkan satu orang pun tertinggal di belakang kita semua, leaving no one behind us. Negara G20 harus betul-betul bersinergi dalam memastikan ketahanan pangan dan gizi bagi kita semua, melalui keseimbangan jaminan produksi pangan dan pertanian nasional yang kita miliki, serta jaminan keandalan, kepastian, dan keadilan perdagangan pangan dan pertanian lintas batas negara. Hadirin yang berbahagia, kelompok kerja bidang pertanian G20 Presidensi Indonesia telah mengidentifikasi 3 isu prioritas yang akan menjadi fokus bahasan dalam keseluruhan rangkaian pertemuan G20 tahun 2022 yang akan datang sebagai berikut. Yang pertama, membangun sistem pangan dan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Yang kedua, mempromosikan perdagangan pangan yang terbuka, adil, dapat diprediksi, dan transparan. Serta yang ketiga, mendorong bisnis pertanian yang inovatif melalui pertanian digital untuk memperbaiki kehidupan pertanian di wilayah pedesaan yang ada. Ketiga isu prioritas tersebut kami rangkum dalam satu tema besar yang menjadi identitas kelompok kerja bidang pertanian Presidensi Indonesia, yaitu Balancing Production and Trade to Fulfill Food for All. Bapak Ibu sekalian, melalui pemilihan tema tersebut kami berharap para Menteri Pertanian di negara G20 dapat menyepakati komitmen bersama untuk memastikan keseimbangan jaminan pasokan pangan nasional dari sumber produksi pertanian dalam negeri dan jaminan kelancaran perdagangan pangan dan pertanian lintas batas negara untuk menjamin kecukupan pangan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, mengakhiri sambutan ini izinkan saya memohon dukungan dari seluruh stakeholder pertanian untuk kesuksesan rangkaian perundingan G20 Kelompok Kerja Bidang Pertanian tahun 2022 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Para Menteri Pertanian dan seluruh stakeholder pertanian yang terkait dengan pertemuan-pertemuan di G20, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Bapak Presiden Republik Indonesia sangat berharap kehadiran melihat Indonesia bertemu langsung, bertemu secara virtual, menghadirkan kerahmatan kehidupan pangan dan jaminan kehidupan yang lebih baik bagi kehidupan dunia dan kehidupan nasional yang ada. Ridha Allah bersama kita. Sekali lagi, Mr. Stefano Patonelli, terima kasih atas kerjasama yang telah dilakukan selama ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan launching Agriculture Working Group oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, and to accompany Minister, we would like to invite
His Excellency, the Ambassador of India to Indonesia, Food and Agricultural Organization Representative for Indonesia, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Please kindly standing in the right side of the minister, sir. Okay. Ya, baik. Kita akan bersama-sama menyaksikan penekanan layar monitor sebagai tanda kick-off meeting Agriculture Working Group G20 tahun 2022. Let us count together. Kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Ya, disentuh luar biasa. Baik. Kita saksikan bersama, Bapak Ibu mohon beri tepuk tangan peluncuran sebagai tanda kick-off meeting Agriculture Working Group. Tahun 2022 Indonesia akan memegang presidensi. Thank you and kindly back to your seat, sir. Thank you very much. Recover together, recover stronger. Baik, Bapak Ibu kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, setelah kita bersama-sama menyaksikan tanda dimulainya G20 Agriculture Working Group tahun ini, berikut segera akan kita saksikan bersama satu buah penayangan video terkait isu prioritas dan kesiapan Indonesia sebagai Ketua Kelompok Kerja Pertanian G20 tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan. Sektor pertanian berperan penting dalam pemenuhan hak masyarakat atas pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Sektor pertanian juga berkontribusi besar dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan. Namun, pandemi global COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 hingga saat ini telah menciptakan berbagai tantangan baru terhadap ketahanan pangan dan gizi. Tentu permasalahan ini akan mengganggu pencapaian target SDG terkait dengan kelaparan secara global pada tahun 2030. Jika tren ini berlanjut, jumlah populasi dunia yang terancam kelaparan di dunia akan menembus angka hingga 840 juta jiwa pada tahun 2030. Untuk mendorong capaian target tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya untuk mengakhiri kelaparan, Presidensi G20 Indonesia Kelompok Kerja Pertanian mengangkat tema Balancing Production and Threat to Fulfill Food for All. Hal ini merefleksikan bahwa pemenuhan pangan masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan produksi pangan dan pertanian yang efisien dan berkelanjutan, serta adanya jaminan keandalan, kepastian, dan keadilan perdagangan pangan dan pertanian lintas batas negara. Untuk mempercepat proses pemulihan dari pandemi, kelompok kerja G20 akan fokus untuk mengintensifkan komitmen bersama pada 3 isu prioritas. Pertama, membangun sistem pangan dan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan diantaranya melalui upaya meningkatkan diversifikasi produksi dan konsumsi, mengurangi dan mengelola limbah pangan dan pertanian, memastikan keterlibatan wanita dan pemuda dan rantai pasok dan nilai pertanian, mendukung UMKM sektor pertanian dan mempercepat implementasi pertanian cerdas iklim. Kedua, mempromosikan perdagangan pangan yang terbuka, dapat diprediksi dan transparan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi semua. Hal ini sangat penting untuk memastikan operasionalisasi rantai nilai pangan yang tangguh dan efektif dan aliran pangan antar lintas batas negara yang lancar. Ketiga, mendorong kewirausahaan pertanian yang inovatif melalui pertanian digital untuk perbaikan penghidupan para petani di wilayah pedesaan. Digital teknologi membuka peluang untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. G20 akan mendiskusikan dukungan dan kemitraan dalam membangun kapasitas dan pemanfaatan teknologi digital, terutama untuk petani kecil. Forum G20 melalui kelompok kerja pertanian diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi dunia akibat COVID-19 dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam penanggulangan kelaparan, pengurangan kemiskinan, dan penanganan krisis perubahan iklim.
Indonesia bangga menjadi tuan rumah G20 tahun 2022. Kami di sektor pertanian berkomitmen penuh untuk terus bekerja sama dengan semua pihak demi mewujudkan ketahanan pangan dan gizi bagi seluruh masyarakat di dunia. Bapak Ibu mohon beri tepuk tangan bekerja sama dengan semua pihak demi mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat di dunia. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebelum kita menutup acara pada hari ini, terlebih dahulu kita akan bersama-sama mendengarkan pernyataan dan dukungan terhadap pelaksanaan Agriculture Working Group G20 Presidensi Indonesia tahun 2022. Pernyataan akan diberikan oleh 3 perwakilan stakeholders pertanian yang telah bergabung bersama kita secara virtual. Pernyataan pertama dari organisasi internasional akan disampaikan oleh the Chief Economist of the Food and Agriculture Organization sebagai juga perwakilan dari Direktur Jenderal FAO, Mr. Maximo Torero. The screen is yours. Thank you very much, Excellency Minister of Agriculture. Terima kasih Yang Mulia Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia dan juga dari Italia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berada dan juga ikut serta ke dalam acara yang luar biasa ini. Bapak Dirjen kami memohon maaf untuk tidak bisa dapat ikut serta dalam acara ini karena masih ada tugas yang lainnya, dan saat ini juga FAO kami siap untuk membantu dengan memberikan dukungan-dukungan teknis. Dan saat ini FAO dan dengan kolaborasi yang kami laksanakan, yang kami berikan, kami sangat mendukung Presidensi Indonesia. Dan saat ini kami akan bekerja bagaimana memberikan dukungan sepenuhnya untuk prioritas-prioritas yang ada, dan juga untuk yang pertama, dan resiliensi, ketangguhan adalah penting, dan tentunya juga adanya adaptasi dan transformasi. Dan Indonesia sudah menunjukkan bagaimana preventif, tindakan-tindakan preventif itu sudah bisa dilakukan. Lalu kemudian juga dengan kerjasama dengan working group yang lainnya, yang kami juga dengan adanya pendekatan One Health, dengan bekerja bersama-sama dengan Anda, Yang Mulia Pak Menteri, bahwa kami bisa meningkatkan kapasitas dengan resiliensi tersebut untuk sistem pangan yang ada. Dan saat ini kehilangan pangan atau food loss dan food waste juga merupakan sebuah hal yang sangat besar, dan semoga kita tidak kehilangan momentum untuk bisa bekerja sama dalam menghentikan ataupun mengurangi atau menurunkannya. Dan bagaimana juga smart agriculture juga bisa dilaksanakan dan meningkatkan juga pendapatan para petani, dan juga bagaimana atmosfer ini bisa terus membaik untuk para petani-petani kita. Dan bagaimana juga kita memastikan ada keberadaan pangan untuk masyarakat. Dan seperti Bapak Menteri tadi juga sudah sampaikan bahwa distribusi memang sangat penting, dan jika memang ada yang surplus, maka ini juga harus didistribusikan kepada tempat-tempat yang memang kurang. Dan keberadaan pangan tersebut, kontribusinya juga akses terhadap pangan juga sangat penting untuk bisa didukung. Dan untuk kami dalam G20 inisiatif ini merupakan satu hal-hal yang perlu kami dukung sepenuhnya. Dan hampir seperti sama juga dengan prioritas yang ketiga mengenai agripreneurship yang sudah tadi disampaikan. Sangat penting sekali untuk bisa melihat kira-kira apa sekarang yang paling penting, teknologi pertanian apa yang paling penting, dan di sini juga kami mendukung sepenuhnya untuk bisa membantu dalam meningkatkan sistem pangan. Dan juga bagaimana pengetahuan-pengetahuan mengenai sistem pangan juga bisa dibagikan bersama dan bisa dijalankan secara bersama-sama. Dan bagaimana kita bisa, para deputi tersebut bisa nanti duduk bersama-sama dan mendiskusikan bersama kira-kira apa saja masukan-masukan, kontribusi unik, kontribusi khusus yang bisa diberikan dalam Presidensi Indonesia dalam G20 ini, terutama dalam bidang pertanian. Dan untuk tiga prioritas ini adalah memang sangat inklusif, dan ini juga penting sekali untuk pertanian dan agrikultur. Dan saat ini FAO mengucapkan selamat terhadap Presidensi Indonesia, dan kami juga berharap bahwa ini akan menjadi sebuah posisi yang sangat berhasil untuk Indonesia. Terima kasih.
Thank you very much, Mr. Maximo. Thank you for the insight. Selanjutnya, kita akan menuju pernyataan dan dukungan pelaksanaan kelompok kerja pertanian G20 Indonesia dari perguruan tinggi yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Kepala Tani Center IPB University, Profesor Dr. Hermanu Triwidodo. Kami silakan. Masih di mute, kami persilahkan Bapak. Ya. Terima kasih. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Petani Indonesia, Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSI, MH. Yang mulia Menteri Pertanian Republik Italia, yang mulia Duta Besar Republik India untuk Indonesia, yang saya hormati perwakilan FAO, serta Ibu Bapak dihadirin semuanya. Berbahagia sekali bisa diajak bergabung dari perguruan tinggi, khususnya IPB, yang dalam masa pandemi ini telah berupaya dengan keras untuk melayani petani dan masyarakat pedesaan melalui Tani Center, dan kita mendorong pertanian inklusif, di mana akses terhadap informasi lebih didorong mengarah ke pertanian kita. Sangat gembira sekali kita diajak untuk mensukseskan G20 di Agriculture Working Group, dan kami bekerja sama dengan Badan SDM Kementerian Pertanian, Microsoft Indonesia, telah berusaha berbagi apa-apa prestasi yang pernah kita buat dari Kementerian Pertanian serta perguruan tinggi di lapangan. Jadi banyak prestasi yang dibuat petani Indonesia, tetapi kalau tidak ada publikasi, tidak akan menghasilkan reputasi. Dan reputasi inilah kesempatan kita untuk berbagi pada petani yang lain. Working Group yang dari Badan SDM, Microsoft Indonesia, dan IPB memberikan peran pada IPB untuk mempromosikan Precision Agriculture as a Service Platform. Di situ ada layanan konsultasi pertanian, ada Precision Agriculture Dashboard, serta Smart Agriculture Practices. Ini semua nanti akan ada digitalisasi pertanian dan supaya bisa berbagi pada petani yang lain di Indonesia maupun di dunia. Dengan demikian kita bisa menampilkan yang sesuatu. Dengan demikian kita juga berbagi, inklusif, menghilangkan berbagai tembok. Kesempatan ini adalah kesempatan kita semua untuk menampilkan Indonesia supaya bisa berbagi pengetahuan ke dunia internasional, khususnya juga di dalam Indonesia sendiri. Ini selamat, terima kasih pada Bapak Menteri Pertanian. Semoga kita tetap bekerja sama secara inklusif dan sama-sama. Sehat selalu, recover together, strong together untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hermanu atas pernyataan dan dukungannya. Dan yang terakhir, pernyataan dan dukungan dari pihak private sector akan kita dengarkan perwakilan dari Microsoft Indonesia, Mr. Konstantin Hanye. Kami silakan. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Yang kami hormati yang mulia Menteri Pertanian dari Republik Italia, Bapak Stefano Patanelli. Yang kami hormati yang mulia Dubes Italia, Mr. Manoj Kumarbarti, perwakilan FAO, dan juga seluruh Dirjen Eselon 1 Kementerian Pertanian. Merupakan satu kehormatan yang luar biasa bagi kami, Microsoft Indonesia, untuk bisa mendukung kegiatan G20 Kementerian Pertanian. Kami juga memiliki banyak teknologi yang dapat kami share dan juga memiliki
banyak tenaga ahli yang bisa kita kerjasamakan bersama, dan tentu dengan dukungan dari seluruh pihak, dari IPB, dari pihak universitas, dan juga dari pihak-pihak yang lain, merupakan satu kebanggaan dari kami untuk dapat mendukung dan menyukseskan jalannya G20 di Indonesia. Saya mewakili Microsoft Indonesia, mewakili Ibu Linda Duyanti sebagai Country Manager. Beliau memohon maaf karena sudah ada kegiatan lain, jadi tidak bisa mengikuti. Juga ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Menteri sebagai pelaksana G20 untuk bidang pertanian. Kami dari pihak swasta, Microsoft Indonesia, berkomitmen penuh untuk mendukung kesuksesan G20 Indonesia. Recover stronger, recover together. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih atas pernyataan dan dukungannya dari private sector, lebih tepatnya dari Microsoft Indonesia. Kami ucapkan terima kasih. Baik, Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, demikianlah tanggapan dan dukungan terhadap pelaksanaan Agriculture Working Group G20 Presidensi Indonesia tahun 2022. Maka dengan berakhirnya tanggapan dan dukungan yang telah kita dengarkan bersama, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga pelaksanaan Agriculture Working Group G20 Presidensi Indonesia di sepanjang tahun 2022 ini berjalan dengan lancar dan mampu menghasilkan komitmen bersama mendorong pembangunan pertanian secara global hingga pencapaian agenda SDGs 2030. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami mohon beri tepuk tangan di penutup acara kita pada siang hari ini. Untuk itu atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin? Ya. Sektor pertanian berperan penting dalam pemenuhan hak masyarakat atas pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Sektor pertanian juga berkontribusi besar dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan.
Namun, pandemi global COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 hingga saat ini telah menciptakan berbagai tantangan baru terhadap Dan ketahanan kami mohon pangan berkenan dan gizi. kepada Menteri Tentu permasalahan ini akan mengganggu pencapaian target SDG terkait dengan kelaparan secara global pada tahun 2030. Jika tren ini berlanjut, jumlah populasi dunia yang terancam kelaparan di dunia akan menembus angka hingga 840 juta jiwa pada tahun 2030. Untuk mendorong capaian target tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya untuk mengakhiri kelaparan, presidensi G20